Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, bayangkan jika hari ini kita tak lagi bisa membuka mata. Tak ada lagi kesempatan mengirim pesan, berbicara, atau bahkan menyesali yang telah lalu. Tubuh kita terbujur kaku dan nama kita dibacakan dalam doa. Dunia tetap berjalan, tapi kita telah berpindah ke alam yang lain, alam kubur. Di dalam gelapnya tanah, tubuh kita tak lagi bisa bergerak. Lidah sudah tak mampu berucap, hanya ada sunyi, hanya ada kesendirian. Di saat seperti itulah, satu hal menjadi sangat berarti. Doa dari orang-orang yang masih hidup. Doa yang menjadi cahaya, yang menerangi kegelapan alam kubur. Setiap hari penghuni kubur menunggu. Mereka berharap ada satu nama yang menyebut mereka dalam doa. Mereka menanti kiriman Al-Fatihah, zikir, atau bahkan air mata yang jatuh karena rindu dan cinta. Karena di sana tak ada lagi amal yang bisa dilakukan. Yang tersisa hanyalah apa yang dulu pernah mereka tanam dan apa yang kini orang lain kirimkan. Pernahkah kita merenung siapa yang akan mendoakan kita kelak? Apakah anak kita akan mengirimkan Al-Fatihah? Apakah sahabat kita akan mengingat kita dalam sujudnya? Ataukah nama kita akan dilupakan, padahal kita baru saja masuk ke liang lahat? Doa untuk penghuni kubur bukan hanya bentuk kasih sayang, tapi juga bentuk keberkahan bagi kita yang masih hidup. Setiap kali kita mendoakan orang yang telah wafat, kita sedang menanam pohon amal yang bisa berbuah untuk kita kelak. Karena siapa tahu, kita pun akan segera berada di tempat yang sama. Inilah kisah tentang mereka yang menunggu, tentang doa-doa yang menjadi cahaya di alam yang tak terlihat mata, tentang janji Allah bahwa kebaikan yang kita kirimkan tidak akan sia-sia. Video ini bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk menggerakkan hati agar kita lebih peduli pada mereka dan bersiap untuk saat yang sama datang menjemput kita. Mari kita buka lembaran hati kita. Mari kita hayati perjalanan ini. Dan semoga setiap kata yang terucap dalam video ini menjadi pengingat bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan permulaan dari penantian panjang yang hanya bisa ditenangkan oleh satu hal, doa dari mereka yang mencintai kita. Ketika ruh sudah tak bisa kembali, ketika ruh telah berpisah dari jasad, dunia yang fana ini pun tertinggal jauh di belakang. Semua hal yang dulu dikejar, dicintai dan dibanggakan, kini tak lagi memiliki arti. Yang tersisa hanyalah amal yang baik maupun buruk. Di dalam gelapnya alam kubur, manusia hanya bisa berharap, menanti dengan cemas dan menanti dengan penuh harap. Saat seseorang meninggal, ia telah memasuki gerbang akhirat yang tak mungkin lagi ia putar kembali. Tidak ada kesempatan kedua. Yang bisa diharapkan hanyalah rahmat Allah dan kiriman doa dari orang-orang yang mencintainya. Itulah penghibur, itulah penerang dalam gelapnya alam barzakh. Bayangkan ruh-ruh itu yang menanti di liang lahat, mendengar langkah kaki orang yang meninggalkannya setelah pemakaman. Mereka tak bisa berkata apa-apa, tapi hati mereka penuh harap. Adakah yang akan mendoakanku? Adakah yang akan mengingatku dalam sujudnya, dalam malam-malamnya? Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mayit seperti orang yang tenggelam yang menanti-nanti pertolongan. Ia menanti doa dari anak-anaknya, saudaranya, sahabat-sahabatnya, karena hanya itulah yang bisa menjadi bekal tambahan baginya di alam kubur. Doa dari yang hidup kepada yang telah wafat adalah seperti embun yang turun di padang tandus. Ia menyejukkan dan menghidupkan harapan. Setiap bacaan Al-Fatihah, setiap istighfar, setiap sedekah yang diniatkan untuk si mayit, semuanya sampai. Dan mereka tahu itu. Mereka merasakan itu. Penghuni kubur tidak bisa lagi beramal. Satu-satunya harapan mereka adalah dari orang-orang yang mereka tinggalkan di dunia. Maka bayangkan betapa besar kerinduan mereka akan satu kalimat doa yang dipanjatkan dengan tulus. Betapa mereka menanti-nanti, sebagaimana orang haus menanti tetesan air.
dan celakalah bagi mereka yang tidak memiliki siapapun untuk mendoakan mereka. Betapa sepinya kubur itu, betapa gelap dan dinginnya jika tak ada cahaya doa yang menghampiri. Maka hidup kita hari ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menyiapkan siapa yang akan mendoakan kita kelak. Inilah permulaan kisah yang panjang setelah kematian, sebuah bab yang tak bisa diulang, tapi bisa disiapkan. Doa adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan kepada penghuni kubur, dan mereka tahu, mereka menanti selalu. Hadiah yang paling dinanti. Di dunia kita sering memberi hadiah kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah pergi? Apakah kita lupa bahwa mereka masih bisa menerima hadiah meski bukan dalam bentuk materi, tapi doa-doa yang tulus? Setiap kali kita mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah Fulan bin Fulan," langit pun mencatat dan bumi pun menjadi saksi. Doa-doa itu tidak hilang. Ia naik menembus langit, lalu turun ke liang kubur dengan membawa ketenangan bagi si mayit. Bayangkan jika setiap hari ada anak yang selalu menyebut nama ayah atau ibunya dalam doa, atau seorang istri yang terus mengirimkan istighfar untuk suaminya yang telah pergi, atau sahabat yang setia menutup zikirnya dengan doa untuk temannya yang sudah wafat. Semua itu tidak sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syaleh yang mendoakannya." Betapa besar nilai doa dari seorang anak kepada orang tuanya. Ia tidak hanya membahagiakan di dunia, tapi menenangkan di alam barzakh. Bagi penghuni kubur, setiap doa adalah harapan. Ia menunggu dari hari ke hari, adakah kiriman bacaan Al-Quran, adakah yang mentransfer pahala sedekah, adakah yang membacakan doa di sepertiga malam terakhir, menyebut namanya di antara tangis kepada Allah. Dan ketika doa itu benar-benar datang, para malaikat pun membawa kabar gembira. Ruh-ruh yang gelisah itu tenang sejenak. Mereka tahu bahwa mereka tidak dilupakan, bahwa cinta masih hidup di antara jarak dua dunia yang berbeda. Doa bukan hanya bentuk cinta, tapi juga bentuk tanggung jawab kita sebagai sesama Muslim. Mengirimkan doa untuk yang telah wafat adalah amal besar yang sering diremehkan, padahal bagi mereka itulah satu-satunya harapan. Maka jangan pernah remehkan satu Al-Fatihah. Jangan pernah tunda menyebut nama orang yang sudah tiada, karena di alam sana mereka sedang menanti dengan harap yang dalam bahwa ada satu jiwa di dunia yang masih peduli dan tak lupa. Suara yang menembus alam kubur. Suara manusia di dunia mungkin tak bisa lagi terdengar oleh telinga penghuni kubur, tapi doa memiliki jalurnya sendiri. Ia menembus alam barzakh, tak terhalang tanah, tak terganjal jarak. Bahkan ketika kita tak sadar, doa kita telah menjadi cahaya yang menerangi liang kubur orang-orang tercinta. Setiap bacaan istighfar untuk orang yang telah wafat, setiap permohonan rahmat, setiap pujian kepada Allah yang disampaikan atas nama mereka menjadi bekal yang dikirimkan dari dunia ke akhirat. Dan penghuni kubur tahu, mereka tahu bahwa ada yang peduli, ada yang tak lupa. Imam Ahmad pernah berkata, "Sungguh penghuni kubur sangat gembira ketika didoakan oleh orang-orang yang masih hidup, sebagaimana seseorang di dunia gembira ketika diberi hadiah. Maka bagaimana mungkin kita tidak mengirimkan hadiah itu?" Jangan menunggu hanya pada waktu-waktu khusus seperti ziarah kubur, menjelang Ramadan atau Hari Raya. Doa tidak punya waktu terbatas. Justru doa yang datang dari hati yang rindu dalam keheningan malam atau di sela aktivitas harian lebih bermakna dan lebih menyentuh. Pernahkah engkau merasakan rindu yang tak bisa ditumpahkan kepada mereka yang sudah pergi? Doa adalah caramu berbicara kepada mereka. Meski mereka tak menjawab, Allah tahu. Dan Allah sampaikan isi hatimu kepada mereka. Mereka mungkin telah pergi dari pandangan kita, tetapi ruh mereka masih dalam urusan Allah. Dan doa-doa kita menjadi aliran kebaikan yang Allah izinkan untuk sampai kepada mereka. Bukankah ini adalah bentuk cinta yang paling tulus? Suara yang lembut, lirih,
yang menyebut nama ayah, ibu, sahabat, guru, atau siapapun yang telah pergi, itu semua adalah saksi bahwa cinta tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam doa-doa yang terus dilangitkan. Maka jadikan doa sebagai rutinitas. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa menyebut nama mereka yang telah mendahului kita. Karena di sana, di alam sunyi dan sepi, mereka sangat menantikan satu suara yang menembus batas kehidupan, doa dari orang yang mencintainya. Penyesalan yang terlambat. Banyak dari kita yang baru menyadari pentingnya doa setelah orang yang kita cintai telah pergi. Saat mereka masih ada, kita sibuk dengan urusan dunia. Tapi setelah mereka dibungkus kafan, baru kita menangis dan berharap bisa melakukan lebih banyak. Penyesalan yang terlambat ini menyiksa. Kita berharap bisa memutar waktu, ingin mencium tangan mereka sekali lagi, ingin minta maaf, ingin menunjukkan cinta yang tak sempat diungkapkan. Tapi waktu tak bisa kembali. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa. Meski terlambat mencintai secara fisik, tapi belum terlambat mencintai melalui doa. Allah Maha menerima, bahkan ketika kita baru sadar setelah kehilangan. Maka ubahlah penyesalan menjadi ladang amal. Kirimkan doa setiap hari, tebus kesalahan dengan istighfar dan amal atas nama mereka. Tak perlu menunggu hari Jumat, tak perlu menunggu haul atau tahlilan. Kapanpun kita teringat, kapanpun hati tergerak, ucapkanlah doa. Katakan, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Luaskan kuburnya, jadikan mereka ahli surga." Itu lebih bermakna daripada tangis tanpa arah. Terkadang penyesalan membuat kita tenggelam dalam rasa bersalah, tapi jangan berhenti di situ. Gunakan rasa bersalah itu untuk membangun hubungan baru dengan mereka, hubungan yang hanya bisa dijalin lewat doa dan amal syaleh. Dalam Islam kita diajarkan bahwa tidak ada amal yang lebih bermanfaat bagi yang wafat selain doa dari anak yang syaleh atau orang-orang yang mencintainya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Mereka telah pergi, tapi kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri dan berbakti kepada mereka. Jangan tunggu kita sendiri yang berada di liang lahat untuk sadar bahwa doa sangat dibutuhkan. Hari ini, selagi masih bisa, jadilah anak yang mendoakan orang tuanya, jadilah sahabat yang mendoakan sahabatnya, jadilah umat yang mendoakan sesama muslim yang telah wafat. Penyesalan bisa menjadi awal dari perjalanan baru. Dan perjalanan itu dimulai dengan satu kalimat lembut yang naik ke langit dan turun ke alam kubur. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Doa anak syaleh, cahaya yang tak pernah padam. Rasulullah SAW tak pernah lelah mengingatkan kita tentang pentingnya menjadi anak syaleh yang mendoakan orang tuanya. Karena saat semua hubungan di dunia terputus oleh kematian, hubungan anak dan orang tua tetap abadi dalam doa. Setiap sujud yang menyebut nama ayah dan ibu, setiap istighfar yang dialamatkan kepada mereka, menjadi sumber pahala yang terus mengalir. Seolah-olah kita menanam pohon surga di taman kubur mereka, pohon yang tumbuh dari cinta, disirami oleh air doa. Anak syalih bukan hanya yang taat saat orang tuanya hidup. Anak syalih adalah yang tetap mengabdi, bahkan setelah mereka pergi, ia mendoakan, menyedekahkan harta atas nama mereka, dan melanjutkan kebaikan yang telah mereka mulai. Dalam kitab Syahih Muslim disebutkan, seorang anak yang mendoakan orang tuanya bisa menjadi sebab diangkatnya derajat si mayit. Hingga si mayit bertanya, "Ya Allah, dari mana datangnya semua ini?" Dan Allah menjawab, "Dari doa anakmu yang syalih." Bayangkan betapa bahagianya orang tua di alam kubur ketika tahu anak-anaknya tidak lupa, ketika mendengar nama mereka disebut di malam-malam sunyi, ketika tahu anaknya menyedekahkan Al-Quran atas nama mereka. Semua itu adalah cahaya yang menyinari gelapnya kubur. Maka didiklah anak-anak kita agar menjadi ahli doa, bukan hanya ahli dunia. Wariskan kepada mereka bukan hanya harta, tapi juga akhlak dan cinta kepada Allah. Karena doa mereka kelak bisa menjadi penentu nasib kita setelah mati.
Dan bagi kita yang telah kehilangan orang tua, jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa doa untuk mereka. Jangan tunggu momen khusus. Jadikan itu bagian dari rutinitas ibadah, karena mereka sedang menanti dan doa itu adalah hadiah paling berharga. Anak syalih bukan hanya harapan dunia, tapi juga harapan akhirat. Jadilah anak seperti itu. Karena satu doa tulus dari anak bisa menjadi pelita yang tak padam bagi orang tuanya di alam barzakh. Amal jariah dan doa yang terus mengalir. Selain doa, amal jariah adalah pemberian terbaik yang tak pernah putus meski jasad telah terkubur. Tapi tahukah kita bahwa doa dari orang yang ditinggalkan bisa memperpanjang umur amal jariah itu? Karena doa adalah cara kita memperkuat ikatan antara amal si mayit dan pahala yang terus mengalir. Misalnya, seseorang yang dahulu membangun masjid atau mewakafkan Al-Quran, amalnya akan terus mengalir. Tapi saat kita mendoakan agar Allah terus meluaskan pahalanya dan menerima amalnya dengan ridha, maka kita menjadi bagian dari aliran pahala itu juga. Bahkan saat kita menyumbang atas nama si mayit, seperti wakaf, sedekah makanan, atau mengajarkan kebaikan atas nama mereka, semua itu menjadi bagian dari hadiah yang mereka terima. Dan semua bermula dari satu keikhlasan, cinta yang diikat dalam doa. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa doa orang hidup untuk yang sudah wafat adalah salah satu bentuk sedekah ruhani yang paling mulia. Karena tidak semua bisa beramal jariah, tapi semua bisa berdoa. Itulah keadilan dari Allah bagi hamba-hambanya. Maka ketika engkau merasa tak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka yang telah pergi, ketahuilah bahwa engkau masih punya doa. Doa adalah kekayaan terbesar orang yang mencintai dalam keikhlasan. Bayangkan betapa haru dan bahagianya orang tua kita, saudara kita, teman kita di alam kubur ketika mereka mendapatkan aliran pahala dari doa yang kita panjatkan. Bahkan malaikat akan mencatat dan menyampaikan itu pada mereka. Doa dan amal adalah pasangan yang indah. Satunya mengalir dari dunia ke akhirat. Satunya menyalurkan pahala dari dunia kepada mereka yang telah kembali ke sisi Allah. Jangan pisahkan keduanya. Jangan berhenti hanya pada kenangan, lanjutkan dengan amal dan doa. Karena ketika kita sendiri kelak masuk ke alam yang sama, kita pun akan mengharapkan hal yang sama. Seseorang yang tak kita kenal atau anak kita sendiri memanjatkan satu kalimat lembut untuk kita yang mungkin menjadi penyelamat di alam barzakh. Malaikat dan penerimaan doa. Doa bukan hanya sekadar ucapan yang melayang di udara. Ia dijaga, dicatat, dan diantarkan. Malaikatlah yang membawa setiap doa ke langit, lalu dengan izin Allah, menyampaikannya kepada si mayit dalam bentuk pahala dan ketenangan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa malaikat akan berkata, "Amin," untuk setiap doa yang dipanjatkan seorang muslim kepada saudaranya. Maka bayangkan jika doa itu bukan untuk yang hidup, tetapi untuk yang telah wafat. Malaikat tetap mengaminkan dan menyampaikannya. Malaikat-malaikat rahmat akan membuka pintu cahaya untuk penghuni kubur yang didoakan oleh keluarganya. Mereka berkata, "Telah datang hadiah dari orang yang mencintaimu," dan kubur itu pun diterangi oleh cahaya doa. Subhanallah, betapa indahnya sistem kasih sayang Allah. Ia tidak membiarkan yang hidup dan mati terputus sepenuhnya. Ia menjadikan doa sebagai jembatan dan malaikat sebagai pengantar rahmat di antara dua alam. Maka jangan pernah meremehkan doa, jangan menunda-nunda, jangan beralasan sibuk, karena sesungguhnya satu doa yang kita ucapkan dengan hati yang lembut bisa menjadi pelipur lara bagi penghuni alam barzakh. Malaikat akan mencatat setiap doa, menyampaikan setiap pujian yang kita kirimkan untuk si mayit, dan menjadi saksi bahwa kita belum melupakan mereka. Bahkan ketika manusia lupa, malaikat tidak pernah lupa. Dalam sunyi kubur, yang mereka tunggu bukan ziarah mewah, bukan karangan bunga, tapi satu kalimat, satu pengakuan cinta dan harapan dari orang yang masih hidup. "Ya Allah,
Ampuni dia, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan pada saat yang sama, doa itu bukan hanya menyelamatkan mereka, tapi juga mengangkat derajat kita di sisi Allah. Karena siapa yang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat pun akan berkata, dan untukmu juga, sebagaimana engkau memintakan untuknya. Ketika yang mendoakan tak dikenal, seringkali kita merasa, aku tak kenal dia, untuk apa aku doakan? Tapi dalam Islam, doa untuk sesama Muslim, bahkan yang tak kita kenal, sangat dicintai Allah. Apalagi jika doa itu ditujukan bagi mereka yang telah wafat. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mendoakan seluruh Muslim, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Bahkan ada doa khusus dalam zikir yang berbunyi, Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah wafat. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin umat Islam saling peduli, bahkan setelah kematian memisahkan. Karena hubungan kita bukan hanya sebatas darah atau nama, tapi keimanan yang menyatukan hati dan amal kita semua. Maka saat kita melewati pemakaman, ucapkanlah salam dan doa. Saat kita mendengar kabar duka, panjatkanlah istighfar meski tak kenal. Karena bisa jadi doa dari lisan kita yang asing itulah yang menjadi sebab pengampunan untuk mereka. Dan siapa tahu kelak kita pun akan mendapat balasan yang sama. Saat kita wafat, mungkin tak semua anak cucu kita mengenang kita, tapi akan ada satu orang asing yang tersentuh dan mengirimkan doa. Dan itulah bukti cinta di antara sesama mukmin. Jangan menunggu hubungan darah untuk mendoakan, karena yang terpenting bukan seberapa dekat kita di dunia, tapi seberapa tulus kita mencintai karena Allah. Dan doa adalah bentuk cinta paling murni itu. Maka biasakan mendoakan siapapun yang telah tiada. Jadikan setiap berita kematian sebagai momen refleksi dan kesempatan untuk menanam kebaikan. Karena doa itu bukan hanya bermanfaat bagi mereka, tapi juga untuk kita sendiri. Dan Allah tak akan pernah menyia-nyiakan satu pun doa yang tulus. Ia simpan, ia jawab, dan ia jadikan sebagai saksi bahwa kita peduli kepada sesama, bahkan kepada mereka yang tidak kita kenal. Jangan lupa mereka agar kita tak dilupakan. Dunia ini begitu cepat dan kita mudah melupakan. Setelah prosesi pemakaman kita kembali sibuk, kembali ke rutinitas. Tapi bagi mereka yang telah dikubur, mereka tetap di sana, menanti doa-doa dari kita. Mereka tidak bisa lagi menambah amal, tidak bisa lagi memperbaiki kesalahan, tidak bisa lagi memohon ampun secara langsung. Tapi Allah memberikan satu jalan, doa dari orang-orang yang mereka tinggalkan. Maka selama kita masih hidup, kita punya kekuatan besar, menjadi pengirim cahaya bagi mereka. Jadilah pengingat di antara yang lupa, jadilah pendoa di antara yang sibuk dengan dunia. Setiap hari sisihkan waktu untuk mendoakan mereka. Sebut nama-nama yang engkau cintai dan juga mereka yang mungkin telah terlupakan oleh manusia, karena Allah tidak melupakan mereka. Saat engkau mengangkat tangan, ingatlah bahwa suatu hari engkau pun akan berada di tempat yang sama, dan pada saat itu engkau juga akan berharap ada seseorang yang masih mengingat namamu dalam doa. Kirimkan Al-Fatihah, bacakan Yasin, sedekahkan makanan, lanjutkan amal baik mereka, tapi di atas semua itu, jangan pernah berhenti mendoakan mereka, karena doa adalah jembatan kasih sayang yang tak akan pernah roboh. Dan semoga dengan mendoakan mereka, kelak Allah datangkan pula orang-orang syalih yang akan mendoakan kita. Karena siapa yang menjaga hubungan dengan orang mati, Allah akan jaga hubungannya di alam akhirat. Jangan lupakan mereka, agar kelak kita pun tidak dilupakan. Jangan lupakan doa, karena di alam kubur mereka sangat menantikannya. Kita telah menyusuri kisah yang tak tampak oleh mata, tapi sangat nyata dalam kehidupan setelah dunia. Doa untuk mereka yang telah tiada bukan sekadar kata-kata, tapi jembatan antara dunia dan alam barzakh. Jembatan yang membawa harapan, ampunan, dan cahaya.
Betapa banyak di antara mereka yang saat ini menunggu. Mereka berharap anak-anaknya mengingat, sahabatnya mendoakan, dan orang-orang yang pernah disentuh kebaikannya masih menaruh cinta dalam bentuk doa. Satu Al-Fatihah, satu tasbih, bisa menjadi pelipur bagi mereka di tempat sepi itu. Dan ingatlah, suatu hari kita akan berada di tempat yang sama. Kita akan menjadi bagian dari tanah, dari sunyi, dari alam kubur yang menanti. Tak ada yang bisa dibawa kecuali amal. Tak ada yang menemani kecuali doa dari hati yang tulus. Oleh karena itu, mulai sekarang, mari kita biasakan mengirim doa. Setiap kali kita teringat orang tua yang telah tiada, kirimkan Al-Fatihah. Ketika berjalan melewati kuburan, ucapkan salam dan panjatkan doa. Jadikan ini bagian dari hidup, karena suatu hari nanti kita pun akan sangat membutuhkannya. Dan jangan lupa, tinggalkan juga warisan doa untuk kita sendiri. Didik anak-anak agar mengenal Allah, ajarkan mereka mendoakan orang tuanya. Bangun hubungan yang tulus dengan sesama. Semoga nanti, saat kita tak bisa lagi berbicara, ada yang menyebut nama kita dalam doanya. Setiap doa yang kita kirimkan adalah bentuk cinta yang abadi. Ia menembus alam, menembus batas dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menjadikan doa-doa kita sebagai penyebab ampunan bagi mereka yang telah lebih dahulu kembali. Jangan biarkan mereka menunggu sia-sia. Kirimkan doa hari ini. Dan ingatlah, suatu saat nanti kita akan berganti peran dari pemberi doa menjadi penerima. Semoga saat itu tiba kita tak sendirian. Karena doa dari orang yang mencintai kita masih terus mengalir. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak yang tergerak untuk mendoakan orang-orang tercinta yang telah tiada. Klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten reflektif dan islami dari channel Langit Jiwa. Dan sebelum menutup video ini, sempatkanlah kirimkan satu Al-Fatihah untuk mereka yang kau cintai di alam kubur. Karena mungkin mereka sedang menunggu doa darimu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.